yang meliputi learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live together. The Lord 1996. Ya, oke, terima kasih sudah membacakan tadi visi misi serta pandangan UNESCO tentang 4 pilar pendidikan ya. Yang pertama tentang visi ya. Visi ini kalau kita pahami adalah suatu pandangan di masa depan gitu. Jadi cita-cita yang jauh ke depan gitu. Biasanya visi ini diwujudkan dalam 10 atau lebih dari itu ya. Sedangkan misi dibawa dari 10 tahun, biasanya 5 tahun ya. Sedangkan untuk mencapai visi dan misi itu harus dibutuhkan strategi ya. Jadi kalau kita mempelajari beberapa struktur pencapaian pembelajaran itu, pertama kita meletakkan dulu cita-cita yang jauh ke depan. Jadi sama halnya dengan kita manusia, cita-cita itu harus jauh ke depan gitu. Jadi cita-cita tidak bisa 5 tahun, harus 10 tahun, paling minim itu 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang. Nah, sekarang umur kalian kurang lebih sekitar 17 atau 18 sampai 20 tahun misalnya. Ya, jadi kalian berpikir bahwa 10 tahun yang akan datang saya ini mau jadi apa gitu. Itu adalah visi kita. Atau 20 tahun yang akan datang saya mau jadi apa sebenarnya. Karena itu cara untuk mewujudkan cara pandang pemimpin yang visioner, yang transformatif, itu adalah yang mempunyai visi jauh ke depan, yang mempunyai cita-cita jauh ke depan. Sama halnya dengan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan punya visi yang jauh ke depan, yaitu terwujudnya kepribadian civitas akademika. Dalam hal ini adalah warga kampus. Civitas akademika itu adalah warga kampus yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Baik itu dosen maupun mahasiswa ataupun para pejabat di dalamnya itu harus mempunyai nilai-nilai Pancasila. Itu adalah visi dari pendidikan Pancasila maupun kewarganegaraan ya. Sama halnya juga dengan kita. Kalau misalnya kita mau 10 tahun yang akan datang, maunya seperti apa kita gitu. Jadi peletakan dasar pertama adalah cita-cita dulu. Yang kedua, bagaimana mendapatkan cita-cita. Kemudian yang ketiga, apa yang harus kita lakukan setiap hari untuk mendapatkan cita-cita itu. Itu adalah cara berpikir yang secara terstruktur dan sistematis gitu. Ini untuk di visi Pancasila ini sudah jelas ya, kepribadian civitas akademika, baik bukan hanya mahasiswa tapi dosen juga harus mempunyai nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Banyak juga pengajar, tidak juga banyak sih, ada juga pengajar yang tidak mempunyai jiwa Pancasila gitu ya. Orang-orang yang anti dengan Pancasila gitu. Ya katakanlah komunisme atau liberalisme itu orang-orang yang tidak berjiwa Pancasilais gitu. Komunisme itu paham yang dimana mereka menghendaki adanya salah satunya itu tidak diberlakukannya suatu agama atau sistem keagamaan dalam sebuah negara. Jadi sistem kenegaraan itu tidak berlaku sistem agama gitu. Karena agama itu adalah konsumsi dari pribadi masing-masing. Jadi tidak masuk dalam sebuah aturan state atau negara itu sendiri. Nah, inilah yang bertolak belakang dengan Pancasila, di mana Pancasila menempatkan ketuhanan yang Maha Esa pada sila yang pertama. Sedangkan komunisme itu tidak menempatkan Tuhan itu pada regulasi dari sebuah negara gitu. Di negara-negara komunis itu tetap ada agama, tapi agama itu tidak dijadikan sebagai referensi dalam bernegara gitu. Sedangkan di Indonesia agama itu dijadikan sebagai referensi dalam bernegara. Jadi antara negara dan agama itu tidak bisa dipisahkan.
Antara Pancasila dan nilai-nilai ajaran agama tidak bisa dipisahkan. Karena Pancasila adalah satu kesatuan dengan nilai agama maupun nasionalisme itu sendiri. Begitu juga dengan liberalisme. Liberalisme itu adalah paham yang menghendaki adanya kebebasan individu. Di negara kita yang tercinta ini sebenarnya sangat bertolak belakang orang-orang yang terlalu mementingkan dirinya sendiri. Orang-orang yang terlalu ingin kaya sendiri tanpa melihat kondisi warganya atau katakanlah tetangganya sendiri. Karena prinsip dalam Pancasila adalah prinsip gotong royong. Bagaimana kita membangun bangsa dengan saling membantu satu sama lain. Yang kaya membantu yang miskin, para pejabat membantu rakyat, para pengajar membantu muridnya, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah prinsip bergotong royong dalam membangun negara kita. Sedangkan di negara-negara liberalisme adalah menghendaki adanya kebebasan individu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana kebebasan individu itu sangat diagung-agungkan, sehingga banyak aliran-aliran kepercayaan seperti orang yang di negara-negara liberalisme itu mereka sudah memberlakukan KTP transgender gitu. Jadi bukan hanya laki-laki dan perempuan, tapi ada kaum LGBT di dalamnya. Ya, L itu adalah lesbian, G itu adalah gay, B itu adalah biseksual, T itu adalah transgender gitu. Kalau L itu adalah lesbian, perempuan yang mirip seperti laki-laki. Gay itu adalah laki-laki yang mirip seperti perempuan. B itu biseksual, itu adalah laki-laki sekaligus penyuka perempuan dan laki-laki. Transgender itu adalah laki-laki yang merubah dirinya menjadi perempuan atau perempuan yang merubah dirinya menjadi laki-laki. Di negara-negara liberalisme itu mereka masih menghalalkan perbuatan yang haram itu. Padahal di negara kita itu sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila maupun nilai-nilai agama itu sendiri. Sempat menjadi wacana tentang namanya LGBT itu, bahwa itu harus masuk dalam kategori hak asasi manusia. Setiap orang punya kebebasan untuk memilih dan menentukan hidupnya masing-masing. Nah, inilah yang disebut dengan hak asasi dalam versi liberalisme, sedangkan hak asasi dalam versi Pancasila itu beda, ya. Jadi hak asasi yang ada di negara-negara barat itu masih menghendaki kebebasan individu yang sebebas-bebasnya, sedangkan kita kebebasan yang bertanggung jawab. Di dalamnya itu ada nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai agama dan nilai-nilai lokal, kearifan lokal yang harus kita pegang teguh. Dan itu tidak bisa kita jauhi, tidak bisa kita menghindar, karena itu adalah sebuah tradisi yang sudah ada puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Gitu. Untuk mencapai visi ini harus ada namanya misi. Ya, jadi visi itu adalah cita-cita jangka panjang. Misi itu adalah cita-cita jangka pendek. Ya, biasanya kalau dalam tahun itu 1 sampai 5 tahun misalnya, gitu ya. Untuk mendapatkan visi itu harus ada misi. Ternyata dalam sumber tim dikti ada 4 misi yang harus diwujudkan agar mewujudkan namanya visi tadi, di mana semua kalangan atau kaum akademisi atau sivitas akademisi itu harus mempunyai nilai-nilai Pancasila. Bagaimana caranya? Yaitu harus 4 misi yang harus diwujudkan. Yang pertama adalah mengembangkan potensi akademik peserta didik, atau yang disebut dengan misi psikopedagogis, ya, dimana di sini dikatakan bahwa ada potensi akademik. Ini kembali lagi pada diri pribadi, ya. Pedagogis itu adalah proses pembelajaran orang dewasa, anak-anak kampus, ya.
Kalau psikologi, psiko itu adalah berhubungan dengan jiwa atau ego kita sendiri, ya. Kalau psikopedagogis itu adalah ya psikologi dari cara pembelajaran di mana pendekatan pada psikologi orang dewasa, pada pribadi kita masing-masing sebagai orang yang sudah dewasa. Bagaimana mengembangkan potensi akademik kita, ya, kecerdasan intelektual harus ada, kecerdasan emosional harus ada, kecerdasan spiritual juga harus ada pada diri kita sendiri. Kecerdasan intelektual, bagaimana kita memahami, menghafal berbagai macam teori, pendapat para pakar atau buku-buku yang kita pelajari, atau pelajaran yang diberikan oleh para dosen. Itu adalah kecerdasan akademik. Atau bagaimana kita mendapatkan nilai A, nilai B, paling minim nilai C, sehingga kita nantinya akan menjadi wisudawan, wisudawati yang membanggakan orang tua dengan nilai IPK cum laude atau dengan pujian gitu. Itu adalah kemampuan akademik kita, tetapi harus ada kemampuan emosional kita. Kemampuan emosional itu adalah bagaimana menjadikan diri kita sebagai pribadi yang bisa berbagi kepada manusia yang lain. Jadi kita bukan hanya pintar pada diri kita sendiri, tetapi kita juga harus bisa memintarkan orang lain juga. Bukan hanya baik untuk diri sendiri, tapi baik untuk orang lain. Bukankah manusia yang berguna itu adalah manusia yang berguna bagi orang lain, kan? Bukan hanya mementingkan dirinya kita sendiri, tapi yang lebih besar lagi adalah mementingkan kepentingan orang lain atau kepentingan bangsa dan negara, itu lebih besar lagi. Karena dalam ajaran Pancasila bagaimana menempatkan kepentingan bangsa dan negara itu di atas kepentingan pribadi dan golongan. Artinya kita tidak boleh egois, kita tidak boleh terlalu sukuisme, primordialisme, terlalu membanggakan kelompoknya kita sendiri, kemudian menghina kelompok yang lain. Itu tidak diajarkan dalam Pancasila dan bertolak belakang dengan Pancasila. Kalau kita adalah orang Buton, tidak bisa dan kita tidak punya hak untuk menghina suku yang lain. Kalau kita adalah orang Jawa, kita tidak punya hak untuk menghina suku yang lain. Kalau kita adalah orang Islam, kita tidak punya hak untuk menghina agama yang lain atau kepercayaan yang lain, dan lain sebagainya. Masing-masing harus hidup toleran, harus hidup berdampingan, karena itu adalah sudah sunnatullah. Tuhan sudah menciptakan dengan beragam suku, bahasa, agama, dan lain sebagainya, agar kita saling mengenal dan saling mencintai satu sama lain. Bahwa urusan dosa dan lain sebagainya itu adalah urusan kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Tuhan, karena kita tidak mempunyai hak prerogatif untuk menentukan bahwa dia masuk neraka atau surga. Kan begitu ya. Jadi kemampuan akademik juga harus ada pada diri kita sendiri, tetapi kemampuan emosional, kecerdasan emosional itu harus ada. Yang ketiga adalah kecerdasan spiritual. Setiap pribadi akademik, para mahasiswa, dosen, dan seluruh sivitas akademik harus mempunyai jiwa yang pandai dalam hal mengabdikan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau dia adalah orang Islam, bagaimana dia mengabdikan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia adalah orang Kristen, orang Kristiani, bagaimana mereka beribadah menurut agama dan kepercayaan mereka sendiri. Kita hidup di negara Bhinneka Tunggal Ika, hidup di negara yang berbeda-beda satu sama lain. Tetapi perbedaan itulah yang merekatkan kita, yang menguatkan kita. Seperti halnya sebuah mobil, tidak ada komponen yang persis sama. Kalaupun persis sama, di situ saling menunjang. Begitu juga yang berbeda. Antara ban depan dan ban belakang kadangkala beda. Antara baut satu dengan baut yang lainnya kadangkala beda ukuran, dan lain sebagainya. Semuanya berbeda ukuran, berbeda posisi, kadangkala berbeda warna, kadangkala juga berbeda elemen, tetapi semuanya membentuk satu yang disebut dengan mobil untuk berkendaraan.
Sama juga kita berbangsa dan bernegara. Ada suku A, suku B, ada agama A, agama B, ada bahasa A, bahasa B, dan lain sebagainya. Semua perbedaan itu untuk saling mengisi kekurangan dan kelebihan masing-masing, agar kita bisa berjalan menuju pada tujuan yang kita inginkan, yaitu bagaimana cita-cita kita menjadi negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur itu. Sesuai dengan dalam bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, mencerdaskan kehidupan bangsa dan lain sebagainya, ikut terlibat dalam perdamaian dunia, mewujudkan kesejahteraan sosial dan lain sebagainya. Itulah merupakan cita-cita dari bangsa kita, di mana cita-cita itu akan kita wujudkan jikalau kita saling bekerja sama. Sama halnya kita mengangkat rumah. Ada dulu tradisi mengangkat rumah gotong royong. Mungkin kalian belum lahir. Tetapi di masa saya waktu itu, tahun-tahun 80-an, 90-an, itu masih ada tradisi mengangkat rumah secara bersama-sama, memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Biasanya tradisi itu masih ada mungkin di daerah-daerah yang cukup terpencil, tetapi kalau daerah perkotaan tidak ada lagi, karena semuanya beton, kan tidak mungkin kita pikul beton gitu. Ya, biasanya itu rumah panggung, ya, yang kita pindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, itulah budaya gotong royong dalam negara kita, negara Pancasila, yang harus kita wujudkan. Dalam dunia perekonomian ada yang disebut dengan koperasi. Dulu itu di masa-masa Soeharto, koperasi itu menjadi satu pilar perekonomian negara yang berbeda dengan negara yang lain. Karena di dalam koperasi itu ada kerjasama, sistem kerjasama, saling membantu. Yang membutuhkan akan diberikan dulu porsinya, ya. Tetapi bahkan tidak ada bunganya, ataupun kalau ada bunganya rendah daripada bank, gitu. Jadi prinsip koperasi itu adalah prinsip bagaimana kita saling membantu. Ada orang yang belum membangun rumah, mari kita kumpul uang, kemudian kita porsikan untuk orang yang mau ingin membangun rumah. Setiap bulan jatuh lot, kemudian ya siapa yang paling prioritas untuk diberikan, kasih mereka, supaya cepat membangun rumah atau membiayai biaya pendidikan dan lain sebagainya. Itu adalah prinsip kita bergotong royong dalam membangun negara, membangun satu komunitas atau daerah kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara, atau yang disebut dengan misi psikososial. Setelah kita mencerdaskan diri kita sendiri, teman-teman, dengan kecerdasan yang tiga tadi, kecerdasan akademik, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Kalau kita sudah kuat di sini, maka kita lanjut pada kecerdasan sosial. Bagaimana kita berhubungan kepada orang lain? Bagaimana kita menciptakan satu komunitas yang mempunyai kesamaan visi dan misi dengan kita sendiri? Bagaimana mewujudkan kecerdasan-kecerdasan akademik ini bukan hanya secara individu, tapi secara kolektif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, ini kita berbicara dalam skop sosial. Bagaimana kita bertetangga dengan baik, di mana sesama tetangga harus saling menghargai. Kalau ada yang putar radio, yang putar musik, maka cari-carilah berita tetangga, jangan sampai ada yang sakit. Jangan sampai hari ini kita senang, di tetangga kita lagi sakit. Kita putar radio, kita putar musik besar-besar, di tetangga kita lagi kesakitan. Atau kita punya rezeki yang banyak, misalnya punya beras yang banyak, maka cobalah cek-cek di tetangga kita, jangan sampai ada yang belum makan dalam satu hari. Karena orang yang beriman dalam Islam itu tidak akan dikatakan beriman kalau tetangganya masih ada yang kelaparan, sementara dia sendiri sudah kekenyangan. Gitu. Oleh karena itu, bertetangga itu punya hak. Tetangga punya hak pada kita. Kalau dia adalah orang Muslim, maka dia punya hak 3.
Pertama, dia punya hak sebagai tetangga, dia punya hak sebagai warga negara, dan dia punya hak sebagai sesama muslim. 3 haknya dia. Kalau dia adalah non-muslim, dia punya hak sebagai warga negara dan sebagai tetangga itu sendiri. Ya. Kalau dia bukan saudara kita, sama saja gitu. Apalagi lebih-lebih tetangga itu adalah saudara kita. Dia punya hak sebagai keluarga, dia punya hak sebagai sesama beragama, dia punya hak sebagai warga negara, dan dia punya hak sebagai tetangga pada umumnya gitu. Jadi tetangga itu punya hak, kita juga punya hak bagi tetangga yang lain juga. Sehingga kita tidak saling mengganggu antara tetangga satu dengan tetangga yang lain. Ada dalam ajaran kita dalam Islam itu adalah orang yang selamat itu apabila mulutnya tetangga itu bisa menghindarkan diri dari kedengkian kepada tetangga yang lain. Ya, biasanya kita saling tetangga ini gitu ya, ribut-ribut, ada anaknya sukses, dia bilang itu palingan itu saja. Ya, selalu merendahkan tetangga. Kalau anaknya misalnya kuliah, ya palingan ini, tidak beres juga anaknya. Itu sudah gosip, sudah fitnah, sudah ghibah, dan itu tidak boleh dilakukan kepada tetangga. Apa tugasnya kita adalah saling mensupport antara satu tetangga dengan tetangga yang lain. Itu tugasnya kita sebagai warga negara, sebagai orang yang bersosialisasi dengan tetangga yang lain. Atau mungkin kita hidup dalam kelompok komunitas atau dalam kehidupan kampus seperti ini. Kita bukan hanya datang sendiri, tetapi ada kelompoknya kita. Ada kelasnya kita yang di dalamnya itu ada orang-orang yang berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda warna kulit, berbeda jenis kelamin, berbeda agama mungkin gitu. Tetapi kita disatukan dalam satu ruangan. Dan itu adalah bagaimana kita membawa diri kita agar pintar-pintar dalam bergaul. Ya. Bagaimana kita ajak teman-teman kita agar mereka bisa beribadah kalau mereka adalah orang beragama, ya. Bagaimana mengajak mereka, teman-teman kita, agar menjalankan atau menunaikan kewajibannya sebagai mahasiswa. Saling membantu, tidak apa-apa saling membantu. Dalam hal kebaikan, tidak apa-apa. Ada tugas dari dosen, kumpul di rumahnya teman satu orang, diskusikan, tidak apa-apa. Untuk memecahkan masalah. Jangan sampai satu orang tidak mengerti, mungkin teman yang lain mengerti. Yang mengerti memberikan penjelasan kepada orang yang tidak mengerti. Itu adalah tugasnya kita dalam bersosialisasi. Bukan hanya, ini orangnya cerdas, tidak mau berbagi ilmu. Biasanya kan begitu kan? Biasanya ya lantaran saking cerdasnya, dia paling pelit dengan ilmunya. Dia bilang bahwa ilmu itu susah didapat. Ya kalau susah didapat, seharusnya bagilah kepada orang lain. Sama juga dengan kita mencari uang. Cari uang itu susah atau gampang? Susah. Tapi kalau kita dapat uang, dapat rezeki, maka berbagilah sedikit kepada orang yang membutuhkan. Jangan hanya alasan, susah ini cari uang, saya tidak mau kasih sama orang lain. Susahnya kita banting tulang setiap hari. Itu orang yang egois, orang yang individualis, orang yang liberalis. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Dan itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan, atau disebut dengan misi sosio-kultural. Tadi dalam kehidupan sosial, sekarang dalam kehidupan kultur, dalam kehidupan budaya kita. Kita harus cerdas juga menempatkan budaya kita di mana tidak bertentangan dengan Pancasila. Budayanya orang Jawa itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Budayanya orang Sulawesi juga sama juga dengan nilai-nilai Pancasila. Orang Irian, orang Aceh,
Nilai-nilai budaya itu ternyata yang merekatkan orang Aceh, yang merekatkan orang Jawa, yang merekatkan orang Kalimantan, yang merekatkan orang Sulawesi sampai ke Papua, yang menjadikan mereka satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Banyak orang yang sekarang ini cukup prihatin dari hasil riset bahwa ada bahasa yang disebut dengan bahasa ibu atau bahasa lokal, bahasa daerah yang semakin hari semakin punah. Itu adalah hasil riset. Seperti bahasa Hulio misalnya. Bahasa Hulio itu sebenarnya, atau bahasa Buton misalnya, itu adalah bahasa pemersatu pada zamannya dulu. Dan sampai sekarang itu bahasa Hulio itu masih dipelajari di lingkungan sekolah kita. Itu untuk meningkatkan kecerdasan budaya kita, supaya kulturnya kita ini masih terjaga, supaya budayanya ini masih terjaga, supaya tradisi yang ada di kampung itu masih terjaga, tradisi yang dinilai baik. Misalnya tradisi Harwa kalau kita ya, dalam Maulid ini masih, insya Allah masih dalam bulan-bulan Maulid ini. Kita dalam bulan Maulid itu ada tradisi yang menyatukan kita. Salah satunya menyatukan tetangga dengan tetangga yang lain. Salah satunya adalah bersedekah kepada yang lain. Betul tidak? Kemudian mendoakan satu dengan yang lain. Kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lain sebagainya, tradisi-tradisi dalam Maulid yang merupakan kultur dari orang-orang di Indonesia maupun di Asia Tenggara, ataupun yang sekarang itu sudah menggejala di dunia, bahwa Maulid itu adalah sebuah tradisi yang harus dipertahankan karena dianggap baik bagi kemaslahatan umat. Sekarang kita sudah dipecah-pecah dengan berbagai macam aliran kepercayaan. Seharusnya kita bersatu, meskipun kita berbeda, tetapi kita harus satu. Kan begitu kan? Ya, sama halnya kita, misalnya orang Islam misalnya, kita berbeda-beda suku, tetapi kalau sudah waktunya salat, kita pasti berdiri sama-sama, betul tidak? Kita berbeda-beda bahasa, tetapi pada saat kita salat menggunakan bahasa yang satu, seperti yang diajarkan oleh Rasul. Begitu juga orang Kristiani juga seperti itu. Punya pakemnya juga, punya aturannya juga mereka. Orang Buddha, orang Hindu, orang Konghucu, punya pakemnya, punya budayanya, punya tradisinya juga mereka. Tradisi-tradisi itulah yang harus kita lihat sebagai potensi untuk menguatkan negara bangsa kita sendiri. Di negara-negara Timur Tengah, seperti negara Arab, itu yang mayoritas adalah orang Arab, yang sedikit sukunya, yang sedikit kepulauannya, bahkan mereka hanya terbentang satu benua. Kita ini adalah negara archipelago, negara kepulauan, sangat luar biasa. Bahasa di Timur Tengah, bahasa yang hampir sama semuanya, hampir sama. Tetapi di Indonesia, satu suku itu ada etnis-etnis di dalamnya, atau sub-sub suku di dalamnya yang mempunyai bahasa tersendiri. Misalnya di Buton ada bahasa Pancana, ada bahasa Kulit Susu, ada bahasa Cia-Cia, ada bahasa Hulio. Belum lagi masuk lagi ke dalamnya logatnya yang berbeda. Cia-Cia ada Cia-Cianya orang Wabula, ada Cia-Cianya orang Sampulawa gitu. Jadi inilah yang merupakan sebuah keragaman, dan ini adalah sebuah potensi untuk menjadikan negara kita sebagai negara yang besar. Ya. Kalau di negara Arab itu cukup homogen masyarakatnya. Ya, kadangkala di negara Syria yang sekarang itu sedang hancur-hancuran karena ISIS, Afghanistan juga yang kemarin itu sempat porak-poranda, sekarang juga sudah kembali lagi merebut lagi kekuasaan, hasil kudeta lagi dan lain sebagainya. Sekarang saudara kita Muslim
Di Timur Tengah sedang dilanda oleh perang. Alhamdulillah di negara kita dalam kondisi yang aman, meskipun banyak perbedaan dan perdebatan. Tetapi kita harus rawat kebinekaan ini, keragaman yang kita harus rawat. Karena kalau kita tidak rawat, maka kita akan menjadi negara yang berperang, negara yang hancur, negara yang saling berperang, antara api ketemu api, maka yang jadinya arang. Tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, semuanya binasa. Makanya kita hidup di negara Indonesia ini adalah sebuah kesyukuran. Ada raja dari Arab Saudi, Sultan apa namanya, Raja siapa namanya, Salman ya, Raja Salman. Raja Salman datang di Indonesia. Raja Salman itu ada beberapa hal yang membuat dia menjadi tenang datang di Indonesia. Padahal di Arab itu apa yang kurang di Arab? Di Mekah itu apa yang kurang? Tempat lahiran Rasulullah. Di situ juga banyak gedung-gedung pencakar langit. Masyarakatnya sudah banyak yang sejahtera, bangunannya, penataan kotanya sudah bagus lah. Datang di Indonesia, dia ada sesuatu yang berbeda dengan Arab di daerah tempat tinggalnya sendiri. Apa yang berbeda? Yang pertama iklimnya. Iklim di Indonesia ini sangat sejuk sekali. Sehingga di sini banyak sungai-sungai, banyak hutan. Raja Salman datang di Indonesia enak gitu. Banyak pantainya. Di Arab itu karena memang daratan yang terbentang luas, susah kita dapatkan lautan. Gitu. Bahkan padang pasir yang sangat panjang, yang sangat luas kita dapatkan di sana. Di Indonesia palingan laut yang sangat luas. Kalaupun kita dapat daratan yang luas, itu ada hutan di dalamnya. Orang bilang Kosplos dalam lagunya, orang Indonesia kalau melempar tongkat itu bisa tumbuh menjadi pohon, bisa lempar besi, bisa tumbuh juga. Orang Indonesia betapa suburnya tanahnya. Orang Indonesia seharusnya tidak ada yang lapar-lapar, tidak ada yang busung lapar, tidak seharusnya. Karena Indonesia punya kekayaan alam yang sangat melimpah sekali dibandingkan dengan negara-negara lain. Tetapi faktanya ada banyak data tentang busung lapar. Ada orang yang kelaparan, ada orang yang miskin ekstrim, absolut, miskin absolut. Miskin semiskin-miskinnya. Banyak di kota-kota besar gitu. Ya. Mungkin kalau di kampung-kampung ya, kalau miskin mungkin ya tidak juga separah di kota-kota besar. Tapi kalau di kampung itu ya ada orang miskin tapi masih bisa juga makan kasuami, masih bisa juga makan ikan, masih bisa juga makan nasi dengan kelornya misalnya. Tapi kalau hidup di kota besar seperti di Jakarta, miskin itu luar biasa. Makan nasi itu nasi kadangkala sisa, entah itu sisa manusia atau sisa binatang, nggak tahu. Dan itu banyak terjadi. Banyak kita lihat di video-video yang kadangkala sangat memprihatinkan. Seharusnya di negara Indonesia yang sangat kaya sumber daya manusia dan sumber daya alamnya ini, kita tidak mengalami yang disebut dengan kelaparan itu. Seharusnya. Apa yang terjadi? Ternyata masih ada paham-paham kapitalis, individualis yang banyak menimpa rakyat Indonesia, utamanya bagi orang-orang yang kaya. Ya. Waalaikumsalam. Ada yang mau bertanya mungkin dari rekan-rekan mahasiswa sebelum saya masuk ke yang keempat? Ya silakan. Saya mau bertanya tentang kehidupan sosial sekarang. Apakah kehidupan sosial sekarang sudah bertolak belakang dengan visi misi Pancasila? Apakah hal tersebut berdampak dengan negara kita? Iya.
Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali. Apakah kehidupan sosial sekarang ini sudah bertolak belakang dengan visi yang atau cita-cita dari pendidikan Pancasila itu sendiri? Kalau kita berbicara tentang visi ini, saya melihat masih jauh harapan kita untuk mencapai bagaimana menciptakan insan-insan yang mempunyai jiwa Pancasila, nilai-nilai Pancasila. Karena masih ada ego-ego individual yang kaya masih mementingkan dirinya sendiri. Bahkan yang kaya suka pamer di media sosial. Betul tidak? Oke. Tapi ada juga orang kaya yang suka bersedekah, kan? Banyak gitu. Jadi ada sebagian masyarakat Indonesia yang mereka sudah sadar dengan nilai-nilai Pancasila dan mereka sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila, tetapi tidak sedikit juga orang yang masih jauh dari nilai-nilai Pancasila itu saja. Jadi dua kelompok ini yang menurut saya masih ada di Indonesia. Tentu untuk mewujudkan secara holistik, secara keseluruhan butuh waktu yang cukup lama. Ya, kalau nilai-nilai Pancasila ini tidak diganti oleh nilai-nilai yang lain. Karena zaman kadangkala berubah, teman-teman. Dulu kita sistem kesultanan, namanya Kesultanan Buton. Sebelum kesultanan, kita hidup di masa kerajaan Buton. Betul tidak? Kerajaan Buton, kemudian masuk nilai-nilai Islam, ajaran Islam, dari kerajaan menjadi kesultanan. Kemudian setelah kesultanan, masuk ke demokrasi, yang sekarang di alam demokrasi kita. Kita tidak tahu perubahan zaman ke masa depan seperti apa. Apakah Pancasila ini masih kita pakai atau tidak? Tetapi sampai sekarang Pancasila itu masih merupakan satu nilai yang sangat tepat untuk kita terapkan. Karena kita ini masih hidup berbangsa dengan suku agama yang berbeda-beda. Jadi untuk menyatukan itu adalah dengan nilai Pancasila. Terkecuali kalau negara kita semuanya adalah orang Islam seperti di Arab sana. Gitu. Tapi kalau kita adalah ada yang terbagi, ada Kristen, ada yang Muslim, ada yang Buddha, ada yang Konghucu, ya, ada yang Hindu, Kristen juga terbagi dua, ada Kristen Protestan, ada Kristen Katolik. Kalau kita hidup berbeda-beda, berbeda suku, berbeda bahasa, maka Pancasila inilah yang menyatukan kita. Jadi, sekarang kembali lagi pertanyaan tadi, apakah sudah kita wujudkan atau sudah melenceng dari visi? Ada yang sudah sesuai dengan visi Pancasila, ya, ada yang sudah sesuai dengan visi Pancasila, ada orang juga yang belum sesuai. Bagaimana kalau kita secara umum, Pak? Secara umum belum. Makanya ada pendidikan Pancasila ini untuk kita wujudkan, namanya visi ke depannya itu. Kalau kita sudah terwujud semuanya rakyat Indonesia 260 juta sudah mempunyai jiwa Pancasila secara utuh dan holistik, secara komprehensif, maka ngapain kita mau belajar Pancasila? Kan begitu. Kita belajar Pancasila ini untuk kita didik kepada generasi-generasi, salah satunya adalah generasi muda yang gampang terombang-ambing oleh zaman, gampang terombang-ambing oleh hiburan, gampang terombang-ambing oleh nilai-nilai yang ada di luar negeri yang kadangkala bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila. Orang dia nonton film Hollywood, modernisasinya ambil, westernisasinya hindari, kebarat-baratannya hindari, teknologinya boleh diambil. Tapi kadangkala dua-duanya diambil, teknologinya diambil, westernisasinya diambil. Akhirnya hanya satu tali saja dia pakai. Pergi di pasar Wameo, dilihatlah sama laki-laki. Disalahkan juga laki-laki. Laki-laki mata keranjang katanya. Padahal dia sendiri yang memulai, dia sendiri yang mengakhiri.
Betul tidak? Gitu. Bagaimana laki-laki tidak tergoda? Waalaikumsalam, silakan. Kenapa terlambat ini? Ya sudah dimengerti ya? Sudah paham ya? Jadi ada sebagian rakyat yang belum sesuai dengan visi dari ya. Itulah yang kita harus arahkan. Ya. Seperti sekarang. Kenapa kita harus belajar? Kenapa? Ini namanya majelis ilmu. Majelis ilmu, kalau di dalamnya ilmu kebaikan, maka malaikat beserta dengan para jamaah itu. Malaikat akan berdoa kepada orang-orang yang berkumpul dalam hal mengkaji kebaikan. Mereka akan berdoa untuk keselamatan dunia dan akhirat. Nah, itu pemahaman kita dalam Islam. Orang-orang yang menghadiri majelis ilmu, ya, betul-betul lillahi ta'ala, ingin mengangkat nilai-nilai kebaikan dalam berbangsa dan bernegara, nilai-nilai kebaikan dalam beragama, maka kaki kirinya akan menghapus dosanya dan kaki kanannya akan menambah pahalanya. Ya, apabila dia melangkah kaki datang di sini. Tapi kalau dia pakai motor, ya, maka ban depannya menghapus dosanya, ban belakangnya menambah pahalanya. Kurang lebih seperti itu, ya. Itu hanya saja ya. Intinya dalam agama kita bahwa orang-orang yang datang di majelis ilmu yang baik, maka kaki kirinya menghapus dosanya, kaki kanannya menambah pahalanya. Itu. Makanya kalau datang di sini sekali-sekali jalan kaki. Bagaimana Pak kalau jauh ya? Olahraga lah. Ya. Nah, itu pertanyaan yang jawaban yang saya bisa berikan dari pertanyaan yang ada ya. Ada lagi yang mau ingin bertanya mengenai visi dan misi? Ini ya silakan. Bagaimana kalau ada pada saat kita ulangan, kita mengasih jawaban kepada teman. Kalau kita tidak kasih, mereka bilang kalau kita pelit. Kalau kita kasih, lama-kelamaan jadi pemalas. Mereka tidak punya kayak mereka mau bekerja keras. Iya, malas lagi. Iya. Hanya mengharapkan jawaban dari teman yang lain. Jadi di rumah tidak belajar. Ngapain kita mau belajar? Sudah ada teman saya di samping saya yang sudah pintar. Ya, jadi sama saja dia berpikir menggunakan otaknya teman. Akhirnya setelah dia selesai, teman yang lain sudah kerja, otaknya tidak ada gitu. Karena selama kuliah dia gunakan otaknya teman yang lain gitu. Nah, maka ini yang harus saya ingatkan kepada rekan-rekan yang lain. Pertama, kita harus sadari bahwa ujian itu adalah ujian untuk diri kita sendiri. Jadi alangkah baiknya teman-teman yang masih dalam proses ujian, andalkanlah otak kalian sendiri. Dulu waktu saya kuliah teman-teman, kita ini kan kalau semakin, mungkin kalian masih kuat ya daya ingatnya. Manusia itu semakin tua, semakin daya ingatnya semakin berkurang. Itu secara alamiah gitu. Dulu waktu saya kuliah, ya karena saya dulu adalah ketua tingkat, saya adalah orang yang dipercaya juga, ya orang yang lebih lah ya secara akademik pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu saya juga tidak bisa menghafal terlalu banyak berbagai macam teori atau rumus dan lain sebagainya. Pada waktu ujian, saya hanya penuh percaya diri bahwa inilah jawaban saya dan inilah kemampuan saya. Jadi saya jawab saja gitu. Tapi dengan syarat bahwa kita harus rajin datang di kelas, kemudian kita kerjakan tugas, kita ikuti ujian, ya. Apapun nilai ujiannya itu ya
terima saja bahwa itulah kemampuannya kita. Yang penting kan kita belajar. Masalahnya ini kita tidak belajar. Masalahnya ini kita tidak pernah datang, tidak belajar, kemudian pas ujian mau ingin dapat jawaban dari teman. Ah, ini yang salah sebenarnya. Salah total sekali. Lebih baik Anda jujur, Anda jawab sesuai dengan kemampuan Anda. Makanya sebenarnya pada saat kita mahasiswa ini, menurut saya teman-teman, soalnya itu seharusnya banyakkan soal analisis, bukan soal seperti anak SD, bukan soal seperti anak SMP. Sebutkan ini, gitu. Sebutkan menurut teori ini apa. Menurut saya itu ya boleh juga lah ya. Tapi harusnya karena mahasiswa itu diajar untuk berpikir kritis, bukan diajar untuk berpikir hafal-hafalan, maka harusnya soalnya itu lebih banyak pada analisis. Misalnya, saya ambil contoh ya, soalnya, jikalau Anda menjadi kepala daerah, apa yang harus Anda lakukan? Gitu. Apa yang perlu dilakukan, strategi apa yang perlu dilakukan kepada pemuda di satu kelompok, di satu kelurahan atau desa yang saling konflik satu sama lain terkait dengan batas tanah. Misalnya, Anda gunakan dengan cara pendekatan, karena itulah fakta empiris yang kita hadapkan di luar. Kita pada saat menjadi keluar dari kampus ini, kita akan diperhadapkan dengan masalah yang dimana masalah itu jauh dari teori yang kita pelajari. Betul atau tidak ini? Makanya teori itu sebenarnya hanya ada dalam kehidupan kampus. Kehidupan masyarakat pergi di pasar itu tidak dipakai itu teori. Kalaupun dipakai itu hanya karena kebetulan saja. Makanya pintar-pintarlah mahasiswa dan memformulasikan atau memecahkan masalah sesuai dengan fakta empiriknya. Maka pintar-pintarlah kita dalam menganalisis. Kehidupan kampus itu seharusnya belajar menganalisis tentang kehidupan fakta yang ada di luar sana, bagaimana kalian memecahkan masalah. Tentu juga teori juga jangan kita lepas, karena namanya kehidupan kampus tidak akan terlepas dari teori yang ada. Makanya dalam kehidupan kampus itu diajarkan, teman-teman, bagaimana memecahkan masalah jikalau ada teori ini, ya, selalu begitu. Bukan lagi kita menghafal teori A itu jelaskan, sebutkan, dan jelaskan menurut teori A. Nah, itu lagi sudah pelajaran yang pada waktu kita SMA, SMP. Sekarang kuliah ini soalnya bukan soal lagi hafal-hafalan. Berapa butir-butir Pancasila? Satu sila berapa butir? Sebutkan dan jelaskan, bah, itu bahaya. Kalau yang seperti itu modelnya apa bedanya antara kita mahasiswa dengan siswa anak SD, SMP, SMA? Tidak ada bedanya. Itulah yang membedakan kita antara mahasiswa dengan anak SMA, SMP, SD. Kemampuan kita dalam menganalisis kehidupan sosial yang ada di masyarakat itu harus jauh lebih kuat daripada hafalan-hafalan yang kita dapatkan. Karena pada saat Anda selesai dari sini, Anda akan diperhadapkan dengan dunia nyata, bukan dunia teori. Dunia nyata yang harus kalian pecahkan, gitu. Seharusnya kampus itu para dosen memberikan simulasi untuk memecahkan masalah yang ada di kehidupan kenyataan kita sendiri. Di Indonesia ini banyak terorisme, gitu. Menurut Anda apa sih yang menyebabkan terjadinya terorisme dan bagaimana cara menyelesaikannya? Tentu tanpa membaca buku, ya, atau tanpa menghafal teori di buku, Anda sudah punya punya jawaban menurut informasi yang kalian dapatkan. Mungkin Anda pernah menonton satu diskusi di televisi, atau Anda pernah membaca buku, atau Anda pernah diskusi dengan teman, atau Anda punya pemikiran tersendiri, ya maka tuangkan dalam tulisan itu.
Itu yang kita harapkan. Bukan jelaskan teori terorisme menurut pakar Profesor A. Itu bukan lagi zamannya, gitu ya. Yang kita harapkan di sini adalah bagaimana kita mempunyai daya analisis yang sangat tajam sekali terhadap permasalahan fenomena sosial. Kalau seperti itu, maka setiap orang harusnya punya jawaban tersendiri. Kalaupun itu sama, ya kebetulan saja. Maka kita harapkan kalian punya pribadi, individu yang unik, yang disiapkan agar kalian pada saat selesai dari kuliah ini, selesai dari kampus ini, kalian bisa menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Bukan pemimpin yang hafal teori-teori A, teori B, teori C gitu. Itu boleh. Tetapi kalau Anda berhadapan dengan dunia pekerjaan, bos kalian tidak akan tanya, kemarin itu hafal teori apa kemarin? Nggak ada gitu. Ya, bos kalian akan tanya, hey, sudah rajin tidak? Datang jam berapa? Datang, dia tidak akan jelaskan, dia akan tanya, apa teori disiplin menurut? Nggak ada teori disiplin. Kalau disiplin datang jam 7.30, tidak ada lagi kompromi. Tidak ada lagi pertanyaan apa definisi disiplin. Tidak ada lagi. Kan gitu kan? Kalau di kampus kita pelajari teori disiplin kerja menurut Sibuan, menurut pakar ini, menurut Spesiagian dan sebagainya. Tetapi kalau dunia kerja dia kan tidak tanya bos Anda, Spesiagian dia bilang apa waktu itu, disiplin itu apa? Tidak gitu. Dia tanya, kemarin saya bilang apa? Jam 7.30 sudah ada di kantor. Ini sudah jam 8. Saya potong gaji kalau gitu. Nah, potong. Tidak ada lagi diskusi mengenai teori. Sudah praktek. Kalian di mahasiswa sini kita persiapkan agar dalam dunia kerja kita terserap. Gitu. Berdasarkan kemampuan, keterampilan dan lain sebagainya. Makanya perlulah kita pada saat kita ujian, kemampuan diri kalian pribadi itu harus ada di situ. Jangan saling mencontek, karena kalau saling mencontek kita tidak akan tahu seberapa mandiri kita terhadap permasalahan yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun ada tugas ya, kan ada tugas yang boleh dikerjakan sama-sama, betul tidak? Ada ujian itu adalah ujian untuk kalian sendiri sebenarnya. Ada juga ujian yang sifatnya kolektif. Ada ujian kolektif. Misalnya membuat pilot project dengan membuat timnya sekian-sekian. Kalian buat misalnya video kreatif tentang cinta Pancasila, tentang kebersihan seperti apa. Itu adalah bagian dari ujian juga. Yang nantinya ya akan saya berikan satu tugas kepada kalian untuk nantinya membuat video kreatif edukatif tentang Pancasila dan kewarganegaraan. Ambil saja judulnya atau temanya apa saja, tentang lingkungan, tentang cinta tanah air, tentang cinta budaya, ya, tentang disiplin dan lain sebagainya, ya, atau tentang mencegah terorisme. Ambil saja tentang tema apa saja yang nantinya video itu akan kita share ke media sosial. Siapa yang bagus videonya akan banyak like-nya gitu. Kan begitu. Nah, itu adalah salah satu tugas yang nantinya saya akan berikan kepada kalian dalam bentuk tim. Ya. Kalaupun ada ujian secara pribadi-pribadi, saya sendiri saya tidak akan uji secara tertulis. Saya tidak akan uji secara tertulis. Karena kenapa? Berpotensi untuk saling mencontek. Saya akan uji secara lisan. Datang di sini saya akan tanya satu persatu. Saya akan tanya. Tapi pertanyaannya dalam berupa analisis. Satu orang beda pertanyaannya. Jadi tidak bisa contoh-contoh lagi jawaban teman yang lain. Yang belum dipanggil silakan di luar, yang mau dipanggil saja masuk di dalam. Biasanya orang yang sudah ditanya-tanya keluar di luar
ditanya lagi sama temannya, tadi Pak dosen dia tanya apa? Silakan tanya temannya, tapi insya Allah pertanyaan dia itu akan berbeda dengan pertanyaan Anda. Ya kalau saya kan segudang pertanyaan tinggal saya tanya. Mau tanya tentang terorisme, mau tanya tentang bela negara, mau tanya tentang mawas diri, mau tanya tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia saja kalau saya tanya, apa yang Anda pahami tentang HAM itu sendiri? Apa yang perlu dilakukan jikalau ada kasus seperti ini? Kasusnya saya akan beda-bedakan. Pertanyaannya itu macam-macam gitu. Jadi setiap orang akan susah untuk mencari atau mengcopy paste jawaban teman yang lain. Itu tekniknya. Makanya dosen itu harus punya wawasan yang luas gitu. Ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi kembali lagi pertanyaan tadi, apakah itu salah kalau ada teman yang contoh-contoh? Itu salah kalau dalam waktu ujian pribadi. Tapi kalau ujian kelompok boleh kita saling bekerja sama, boleh. Tinggal dilihat konteksnya seperti apa. Apalagi? Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Silakan. Jangan malu-malu. Gitu. Sebenarnya bagusnya itu dulu waktu saya kuliah ada diskusi PPKN dulu, dia semacam debat gitu. Di sini siapa yang suka debat di sini? Hobi debat gitu. Ada kampus-kampus yang lain itu sekarang mereka lagi persiapan kompetisi debat politik, ada juga debat konstitusi gitu ya. Ada juga macam-macam ya. Kalau debat politik atau konstitusi kan tidak meski orang hukum juga, bisa juga orang keguruan juga. Ya, misalnya konstitusi hukum tentang keguruan, ada aturan-aturan tentang keguruan kan? Ada gitu. Anda berbicara di situ. Bisa debat. Untuk menciptakan, melahirkan mahasiswa yang punya daya kritis yang kuat gitu, dalam melihat sebuah kebijakan. Saya dulu kalau kuliah setiap masuk dosen pasti bertanya, pasti tidak pernah terlewatkan, pasti bertanya. Saya cari pokoknya mau itu saya sudah pahami atau belum saya pahami, pasti saya cari pertanyaan untuk saya buatkan pertanyaan pada dosen. Karena kenapa ya seperti itulah cara untuk menggali kemampuan diri, harus seperti itu, memaksakan diri untuk kalau bisa bertanya gitu ya. Ada pertanyaan juga sekedar mengetes dosen gitu. Ada pertanyaan juga yang memang saya tidak tahu juga gitu. Ada pertanyaan ya yang penting bertanya saja gitu, supaya saya juga punya kesempatan untuk bertanya sama dosen. Jangan sampai apa yang saya pahami ini salah, tidak sesuai dengan apa pendapatnya dari dosen sendiri gitu. Intinya bertanya gitu. Semakin banyak pertanyaan kan semakin bagus. Ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh dosen karena dosen bukanlah yang maha tahu, maka nanti kita akan cari jawabannya sama-sama, kan begitu. Intinya bahwa bertanya itu adalah kemampuan untuk menggali kemampuan untuk menggali potensi yang ada pada diri kita sendiri. Kalau tidak ada pertanyaan, saya masuk ke poin yang keempat, teman-teman. Ya, yang baru datang silakan masuk di slide yang ke-15 ya. Keempat itu adalah mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik atau sintetik disiplin sebagai misi akademik. Nah, ini. Yang pertama tadi tentang diri pribadi, kecerdasan setiap insan. Yang kedua adalah kecerdasan sosial. Yang ketiga adalah kecerdasan budaya. Yang keempat ini adalah kecerdasan dalam dunia akademik dengan berbagai macam disiplin ilmu. Jadi oleh karena itu Pancasila ini diajarkan kepada semua disiplin ilmu, bukan hanya di PGSD, bukan hanya di FKIP, tapi semua prodi, semua fakultas diajarkan tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Karena ini adalah misi dari PPKN, bagaimana semua disiplin ilmu itu bisa mengakomodir nilai-nilai Pancasila.
Jadi pelajaran Pancasila itu bukan hanya konsumsinya orang hukum, bukan hanya konsumsinya orang sospol, itu bukan. Konsumsinya juga para guru, konsumsinya juga orang pertanian, orang peternakan, kedokteran juga ada, farmasi juga ada. Semua prodi, semua fakultas wajib mempelajari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kalau misi yang ini sudah diterapkan di Indonesia, semua fakultas itu sudah mempelajari tentang PPKN, insya Allah. Ya, ada yang bertanya? Ya, kalau tidak ada, ya silakan. Apakah kehidupan Pancasila, apakah Pancasila itu mengatur penuh tentang kehidupan masyarakat? Ya, apakah Pancasila itu mengatur penuh tentang kehidupan masyarakat? Tentu tidak mengatur penuh, karena Pancasila itu hanya mengatur bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau kehidupan Anda pribadi, bagaimana cara tidur, itu tidak diatur oleh Pancasila. Ya, bagaimana Anda mengendarai motor, itu tidak diatur oleh Pancasila. Ya, ya, kecuali Anda menggunakan jalan umum. Ya, ya silakan. Kalau Pancasila dengan HAM itu? Pancasila dan HAM. Saling bersangkutan? Iya, Pancasila betul. Pancasila dan HAM itu kalau di Indonesia punya versi yang berbeda dengan negara-negara Barat dalam memahami HAM itu sendiri. Ada yang mengatakan bahwa HAM itu adalah hak, seperti yang dikatakan oleh Profesor Dr. Mahfud MD, mengatakan bahwa HAM itu adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia, yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sejak dia dilahirkan, ya, sampai dia meninggal gitu. Itu Prof. Mahfud mengatakan seperti itu gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat, HAM itu sebenarnya bukan pada saat dilahirkan, tetapi sebelum dia dilahirkan. Sebelum dia dilahirkan, makanya HAM itu berlaku bagi janin yang ada di perut si ibu. Dan perilaku aborsi itu sangat bertentangan dengan HAM itu sendiri. Betul tidak? Ya. Kalau yang lain itu kebanyakan mendefinisikan HAM itu pada saat manusia dilahirkan, ya. Sebenarnya pada saat manusia itu mendapatkan kehidupan, ya, menurut saya hak dasar, hak pokok yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, yang diberikan sejak manusia mendapatkan kehidupan sampai mereka meninggal. Gitu. Jadi melekat di situ. Nah, sekarang pertanyaannya kembali, apakah HAM itu sesuai juga dengan nilai Pancasila? Kalau dalam versi HAM, dalam versi di Indonesia, tentu kita menerapkan aturan HAM dalam undang-undang, kalau saya tidak salah itu undang-undang HAM, ya. Kita sudah ada undang-undang hak asasi manusia, ya, yang merupakan pengejawentaan dari nilai Pancasila sendiri. Jadi nanti dibaca itu, saya tidak tahu tahun berapa, 99 atau 2009, entah itu saya lupa tahunnya, tapi kita mempunyai undang-undang tentang hak asasi manusia. Jadi HAM itu sangatlah berhubungan erat dengan Pancasila, sangat berhubungan erat. Makanya kenapa terorisme itu melanggar HAM? Karena telah membunuh yang manusia. Halo, yang di belakang, ya, Anda mempunyai hak untuk bercerita, tapi teman yang lain dan saya punya hak untuk menjelaskan, ya. Jadi hak Anda itu dibatasi oleh hak orang lain. Saya tidak membatasi Anda, tapi saya masih menjelaskan. Kalau sudah selesai di sini, silakan Anda bercerita dengan pohon atau dengan burung, dengan apa. Saya tidak akan larang gitu. Karena hak Anda itu dibatasi oleh hak orang lain. Laki-laki yang merokok, silakan merokok, saya tidak akan larang. Tetapi kalau Anda di dalam ruangan ini merokok,
ada yang tidak merokok, Anda dibatasi oleh hak orang lain. Jadi jangan bercerita di dalam ruangan ini, karena orang lain juga butuh konsentrasi untuk mendengarkan penjelasan saya. Paham ya sampai di sini? Nah, nanti ceritanya di luar, tidak akan dilarang gitu. Saya kira sudah jelas tadi ya. Mungkin ada teman-teman yang belum mengerti, silakan. Saya kira lebih bagus kita berdiskusi ya. Kita berdiskusi dalam forum, jangan menciptakan forum di dalam forum gitu. Itu biasanya mahasiswa gitu. Jangan membuat forum di dalam forum. Artinya ini di dalam forum, tetapi dia buat lagi forum kecil gitu. Oke, dalam pembelajaran pendidikan Pancasila, 4 pilar pendidikan menurut UNESCO yang menjadi salah satu rujukan dalam proses belajar mengajar. Yang pertama itu learning to know, belajar untuk mengetahui, learning to know. Kita belajar Pancasila untuk mengetahui nilai-nilai Pancasila. Kita belajar tentang kewarganegaraan untuk mengetahui nilai-nilai kewarganegaraan dan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Learning to know, kita belajar untuk tahu. Tapi tidak sebatas itu saja. Ada yang mengatakan learning to do. Setelah kita mengetahui, maka kita melakukan. Belajar untuk melakukan. Tadi belajar untuk mengetahui, setelah mengetahui belajar untuk melakukan. Tujuh. Nah, setelah belajar melakukan apa lagi? Learning to be. Belajar untuk menjadi. Menjadi orang yang punya jiwa Pancasilais. Tentu untuk menjadi orang yang jiwa Pancasilais harus pertama pahami dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian yang ketiga, akan menjadi orang seperti apa? Menjadi, to be. Kemudian yang keempat adalah learning to live together. Belajar untuk hidup bersama. Hidup bersama. Ya. Jadi setelah kita menjadi pribadi yang Pancasilais, maka kita bergaul dengan orang lain, harus kita tularkan jiwa itu kepada orang lain. Itu namanya belajar hidup bersama dan kita tularkan kepada orang lain. Nah, sama dengan apa yang dikatakan oleh ada semacam bahasa-bahasa hiasan ya, bahasa-bahasa mutiara misalnya. Bukan bahasa sastra gitu. Mutiara gitu. Dari niat membentuk perilaku, sikap. Dari sikap membentuk kebiasaan. Dari kebiasaan membentuk karakter. Dari karakter membentuk nasib kalian sendiri. Niat, lakukan, biasakan, bentuk karakter, maka disitulah nasib Anda sendiri. Begitu dia caranya. Ya kurang lebih seperti itu. Mungkin sudah selesai jadwalnya, karena tadi sudah bisik-bisik tetangga. Nah, biasanya secara psikologi saya tidak lihat soalnya jam ini. Kadangkala saya kebablasan, minta maaf ya. Oke, itu saja. Terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Semoga memberikan manfaat kepada kita semuanya. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.